Ketika duduk di bangku kelas 2 SMP, papa dan kakak saya mulai melibatkan saya dalam pelayanan di sekolah minggu sebagai pemain gitar. Karena sekolah minggu dilaksanakan di rumah kami, maka saya tidak bisa mengelak untuk tidak bermain gitar setiap minggunya. Setahun lamanya saya terlibat dalam pelayanan sebagai pemain gitar, dan pada tahun yang kedua, kakak saya mulai meminta saya untuk menjadi pengajar atau guru sekolah minggu. Ini adalah pergumulan terberat saya, karena saya paling tidak senang menjadi seorang guru sekolah minggu. Sebab saya sangat ketakutan dan tidak bisa berbicara di hadapan umum. Mendapat giliran membaca Alkitab dalam doa keluarga saja, saya sudah gemetaran setengah mati. Apalagi membawakan cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah minggu. Itu tidak mungkin. Demikian pikiran saya. Melihat pergumulan yang saya alami, Papa kemudian memanggil saya dan memberitahukan bahwa sebagai anak sulung atau laki-laki pertama dalam keluarga, dia telah menyerahkan hidup saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan seumur hidup saya secara full time. Sebetulnya maksud Papa adalah baik. Dengan memberitahukan bahwa saya telah diserahkan untuk melayani Tuhan, maka dalam pandangannya saya akan dengan senang hati mau melayani anak-anak sekolah minggu sebagai persiapan awal untuk melayani Tuhan secara full time. Tetapi saya sangat kecewa mendengar penuturan dari Papa tersebut. Bagi saya, pemberitahuan ini bagaikan petir yang menyambar saya di siang bolong. Saya tidak memiliki cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya memang rajin ke gereja dan saya mau aktif dalam pelayanan di sekolah minggu, tetapi semuanya itu hanya sekedar untuk terlihat baik di mata orang tua saya. Karena saya berlaku seolah-olah saya adalah anak yang taat dan berbakti kepada mereka dengan melakukan apa yang mereka inginkan dan menuruti apa yang mereka mau, akibatnya saya sangat dipercaya dan disayangi oleh mereka. Dan dalam banyak hal, saya selalu dipuji dan diunggulkan lebih dari anak-anak lain. Karena itulah, tidak heran bahwa adik-adik saya sangat iri atas kespesialan saya ini. Karena dalam pandangan mereka, Papa dan Mama lebih sayang kepada saya daripada mereka. Saya harus akui bahwa ketaatan kepada orang tualah yang membuat saya akhirnya dapat menjadi seorang guru sekolah minggu selama kurang lebih 2 tahun. Walaupun akhirnya saya capek juga membungkus kehidupan saya dalam sebuah permainan sandiwara. Saya berhenti menjadi guru sekolah minggu, mulai mencoba merokok, jarang ke gereja, terlibat dalam tawuran pelajar yang mengakibatkan wajib lapor ke kantor polisi setiap hari selama 1 bulan, dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya yang saya coba lakukan untuk mencari jati diri saya. Semakin dalam saya ingin mencoba sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran iman yang saya dapati setiap hari di rumah, semakin saya terpuruk dalam krisis identitas. Akibatnya, ketika apa yang saya lakukan terbongkar dan diketahui, saya menjadi malu dan mulai menutup diri. Saya mulai membatasi diri dalam pergaulan dengan teman-teman sebaya dan lebih senang untuk menghabiskan waktu dalam kamar, mendengarkan musik, dan melamunkan hal-hal indah yang seolah-olah merupakan kisah nyata hidup saya untuk menyenangkan hati saya. Saya bertumbuh menjadi seorang pemuda yang menutup diri, penakut, tidak pandai bergaul, dan tidak memiliki kepercayaan diri. Apakah kehidupan saya akan terus seperti ini? Nantikanlah kisah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.